Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Janji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, seperti biasa marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami buka loh hati kami yang paling dalam untuk firman-Mu tinggal dan bersemayam di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Kekasih-kekasih Tuhan, pernahkah saudara mendengar istilah orang Jawa, isuk dele sore tempe? Saya rasa sebagian besar dari kita pernah mendengar istilah ini. Artinya adalah pendirian yang tidak tetap. Kalau mengambil keputusan suka berubah, dan bila memberi janji sering mengingkarinya. Orang Jawa bilang plin-plan atau mencela-mencele, perkataannya tidak bisa dipercaya. Itulah janji manusia yang seringkali mengecewakan dan membuat harapan-harapan palsu, saudaraku. Beda lagi dengan janjinya Tuhan. Janji Tuhan itu pasti akan tergenapi. Seperti lirik salah satu pujian, janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Janji Tuhan itu seperti fajar pagi hari dan tiada pernah terlambat untuk bersinar, saudaraku. Dan itu adalah benar adanya. Janji Tuhan itu tidak seperti janjinya manusia yang hari ini bisa bilang A, bisa jadi besok dia bilang B. Artinya tidak akan bisa dipercaya. Namun janji Tuhan adalah ya dan amin. Artinya sangat bisa dipercaya. Mazmur 12 ayat 7 mengatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang diuji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Pertanyaannya, kalau Tuhan pasti menggenapi janjinya, mengapa sepertinya Tuhan mendiamkan kita di saat kita sedang membutuhkan pertolongannya? Saudaraku, ibarat kita itu akan mengambil suatu benda berharga yang ada di dalam lemari yang terkunci. Maka kita harus membuka lemari tersebut dengan kuncinya supaya kita bisa membuka lemari itu. Demikian juga dengan janjinya Tuhan, saudaraku. Janjinya itu tergenapi kalau kita membukanya dengan kuncinya, yaitu pertobatan dan iman kita. Jadi kalau kita berdoa bukan dengan mulut saja, tetapi penyerahan diri yang dalam, yaitu melalui pertobatan dan iman kita. Nah, sudahkah kita bertobat dan mempercayainya dengan iman kita? 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudaraku, janganlah kita membatasi kuasa Tuhan dengan pikiran-pikiran kita yang terbatas. Kalau Tuhan berjanji menaungi kita, marilah kita berlindung kepadanya. Kalau Tuhan berjanji menyertai jalan kita, berjalanlah dalam terang firman-Nya. Kalau Tuhan berjanji memberkati kita, marilah kita tinggal di dalam Tuhan. Jangan tinggal di luar Tuhan. Untuk itu saudaraku, biarkanlah kuasa-Nya menguasai hidup kita. Marilah kita merendahkan hati kita kepadanya dan mempersilahkan Tuhan mengambil otoritas hidup kita. Maka janji-janjinya itu akan tergenapi pada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami tahu janji-Mu itu melindungi kami dan memberi pengharapan pasti kepada kami. Untuk itu biarkanlah kami tinggal di dalam-Mu, agar kami senantiasa berkelimpahan janji dan berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.